Oknum pegawai honorer terlibat narkoba di Ternate diringkus polisi. Masyarakat adat di Namrole dibebaskan dari retribusi pasar. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Maluku hari ini edisi Minggu 2 Februari 2020 bersama saya Anastasia Kaksina. Dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara berhasil menangkap 3 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu. 1 di antara mereka merupakan oknum pegawai kontrak di Dinas Pelayanan Modal dan Terpadu 1 Pintu Maluku Utara. Seorang oknum pegawai kontrak yang bekerja di Dinas Pelayanan Modal Terpadu 1 Pintu Provinsi Maluku Utara berinisial AR diciduk anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara. Penangkapan AR karena diduga terlibat dalam jaringan pengedar dan pengguna narkoba. Selain AR, tersangka lain yang ikut diciduk petugas yakni berinisial RD dan JA. Dari hasil pengembangan, ketiga tersangka ini diduga terlibat dalam jaringan narkoba jenis sabu dan ganja. Total barang bukti yang berhasil disita berupa sabu seberat kurang lebih 19,06 gram dan ganja seberat kurang lebih 1,69 gram. Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara, Kombes Pol Setiadi Sulaksono, berdasarkan informasi yang diterima, tersangka berinisial AR sudah 2 kali terlibat dalam jaringan narkoba. Bahkan barang haram itu dikendalikan tersangka AR. Penangkapan 3 tersangka ini diindikasi berkaitan dengan 1 tersangka warga binaan di Lapas Jambula. Dari rata-rata case per case, itu rata-rata dia ada permasalahan dengan keluarga, dia terjunlah ke situ. Dari beberapa itu dia keluarganya tidak harmonis, cerai dan sebagainya. Jadi beralihlah ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengguna narkoba, bahkan pun yang ini menjadi pengedar. Ini informasi katanya udah 2 kali sama ini. Dia 2 kali. Cuman kalau dari hasil integrasi yang kita sampaikan tadi, yang kita gali kemarin baru sekali. Cuman informasi itu memang 2 kali sudah ini lolos. Jadi dengan ini sama sih kemarin BB-nya sebesar itu juga. Dalam kasus ini polisi masih terus melakukan penyidikan lanjutan untuk membongkar jaringan narkoba yang masuk ke Maluku Utara. Dari Maluku Utara, Rusdi Samsi, TVRI melaporkan. Informasi lain dari Buru Selatan, saudara, pemerintah Buru Selatan membebaskan tagihan retribusi dan izin bebas berjualan bagi masyarakat adat di Kota Namrole, Buru Selatan. Selain retribusi, pemerintah juga menyediakan kendaraan bagi mereka secara gratis untuk melakukan akses dagang di pasar tradisional Kayu Wait Namrole. Kebijakan pembebasan tagihan retribusi dan izin bebas berjualan disampaikan Sekretaris Daerah Buru Selatan Iskandar Wala. Wala menjelaskan kebebasan retribusi berjualan di pasar tradisional Kayu Wait Namrole, Buru Selatan, khususnya bagi masyarakat adat, menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Hal itu diungkapkan Wala kepada Dinas Koperasi dan UKM serta masyarakat adat di sana saat melakukan pemantauan di pasar tradisional Kayu Wait Namrole. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi beban ekonomi yang dialami masyarakat adat Buru selama melakukan aktivitas berdagang. Menurutnya masyarakat adat selama ini merasa terbebani tagihan retribusi disebabkan hasil dagangan mereka yang kadang tidak terjual habis. Kondisi ini pun membuat masyarakat adat di Namrole merasa kesulitan jika harus membayar tagihan dan biaya transport dari kampung menuju pasar dan sebaliknya. Sekda Iskandar Wala juga meminta agar Dinas Koperasi dan UKM memberikan kebebasan berjualan di pasar itu tanpa ada intervensi dari pihak lain. Selain pembebasan retribusi, pemerintah juga menyediakan sarana transportasi untuk mengangkut masyarakat adat maupun hasil bumi yang dijual ke pasar dan saat kembali ke kampung mereka. Dengan kebijakan ini tentunya meringankan beban masyarakat adat serta bisa menambah pendapatan mereka sehari-hari. Dari Namrole, Buru Selatan, Ernestasi Jawa melaporkan.
Pranata pemerintahan adat di sejumlah negeri di Kabupaten Maluku Tengah yang masih dipolemikan dinilai akibat adanya salah persepsi terhadap regulasi daerah. Elemen masyarakat adat pun diimbau menelaah undang-undang terkait sistem pemerintah negeri dan desa adat agar bisa menyatukan persepsi dan mengakhiri konflik kepentingan. Kisru berkepanjangan dalam penentuan pemerintahan adat di beberapa negeri di Maluku Tengah mendapat atensi dari berbagai kalangan masyarakat. Pemerhati masalah sosial pemerintahan Unpad di Ambon, Said Lestaluhu, berasumsi persoalan pemerintahan negeri adat yang terkatung-katung dikarenakan adanya perbedaan persepsi di tengah masyarakat adat. Menurut Lestaluhu, persepsi terhadap regulasi daerah yang tertuang dalam undang-undang seharusnya ditelaah lebih luas agar polemik terah kepemimpinan adat bisa dipahami. Jika elemen masyarakat adat bisa mengkaji lebih luas tentang pencalonan dan penentuan mata rumah parenta, tentu polemik pemerintahan adat bisa disepakati secara arif dan bijak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu mensyaratkan bahwa ada ketentuan khusus tentang desa adat. Nah, jadi di Maluku Tengah ini kan saya kira sebagaimana yang tergambar bahwa banyak negeri-negeri adat yang selama ini telah berproses dalam menentukan proses kepemimpinan adat, ini yang selalu bermasalah karena terjadi berbagai persepsi terhadap berbagai regulasi yang ada di Maluku Tengah, terutama soal implementasi dari Perda 01 tentang negeri dan 03 tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan raja di Kabupaten Maluku Tengah. Nah, saya kira salah satu hal yang menjadi kendala adalah bagaimana menyatukan persepsi antara pihak pemerintah desa dengan pihak pemerintah daerah dalam proses rekrutmen ini. Lestaluhu menambahkan dari regulasi daerah seharusnya sudah mengisyaratkan penyelesaian polemik garis keturunan raja adat bisa dilakukan dengan solusi terakhir pemilihan langsung oleh masyarakat. Namun solusi ini bukan penentu jika adanya itikat pemerintah daerah untuk tidak mengintervensi dengan berbagai kepentingan politis. Menurutnya, jika pemerintah daerah bersikap bijak dengan mendukung pilihan masyarakat adat, maka potensi gesekan di tengah masyarakat bisa diredam. Yasser Turita dan Hamjatumya melaporkan. Pemerintah Provinsi bersama DPRD Maluku terus berjuang menghadirkan Undang-Undang Daerah Kepulauan Indonesia. Untuk memuluskan perjuangan tersebut, koordinasi bersama 7 provinsi bercirikan kepulauan di Indonesia terus dimantapkan. Perjuangan Provinsi Maluku bersama 7 provinsi bercirikan kepulauan di Indonesia untuk menghadirkan Undang-Undang Daerah Kepulauan hingga saat ini tidak berhenti. Semangat perjuangan Maluku ditunjukkan lewat kehadiran Gubernur Murad Ismail bersama anggota dan pimpinan DPRD Maluku dalam pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Laoli di Jakarta baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan Maluku tidak sendiri dalam memperjuangkan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Bersama 7 provinsi bercirikan kepulauan di Indonesia, Maluku terus mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang. Melalui pertemuan ini, Murad Ismail berharap Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat berpihak kepada Maluku untuk mewujudkan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Kenapa kita mau ketemu sama Pak Menteri, Pak Yasona Laoli, dengan harapan tentu Pak Yasona bisa membantu kita bicara dengan menteri-menteri terkait, terutama dengan mungkin Menteri Dalam Negeri atau Menteri Keuangan, termasuk Bapak Presiden. Di samping itu kita pun tetap berusaha untuk melakukan dialog-dialog. Namun ya sekarang ini dialog pertama ini dengan Pak Menteri, dengan harapan Pak Menteri bisa mendukung kita dalam proses percepatan Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan hingga kini koordinasi bersama 7 provinsi kepulauan di Indonesia dalam mendorong percepatan pengesahan RUU Kepulauan
menjadi undang-undang makin dimantapkan. Bahkan unsur DPRD di 7 provinsi kepulauan dilibatkan sebagai kekuatan besar mendorong pemerintah menetapkan rancangan undang-undang daerah kepulauan menjadi undang-undang. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Di era informasi yang semakin cepat, menembus ruang dan waktu, kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. AHU Online, kami pasti. Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, untuk menjaga kebersihan pasar agar terhindar dari bau busuk, pemerintah Kabupaten Buru Selatan memerintahkan pengelola pasar Kayu Wait Namrole menjaga kebersihan pasar dan menangani limbah dengan teratur. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kebersihan serta memberi rasa nyaman kepada masyarakat yang beraktivitas di pasar. Agar pasar tradisional Kayu Wait Namrole terlihat rapi dan nyaman, Sekretaris Daerah Buru Selatan Iskandar Walah memerintahkan pengelola pasar maupun jajarannya untuk memperhatikan kebersihan pasar. Walah menegaskan penataan pasar perlu diperhatikan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di pasar. Menurut Sekda, kondisi pasar Kayu Wait dijaga dan dirawat oleh pengelola pasar maupun pedagang agar kebersihan pasar tetap terlihat. Terkait pembuangan limbah ikan, pengelola pasar maupun penjual diminta memperhatikan sekaligus menangani persoalan limbah air ikan agar limbah tidak lama tergenang dan menyebabkan bau busuk. Menurut Sekda, hal ini harus diantisipasi agar kebersihan pasar dapat terjaga dan terawat. Dengan langkah ini, masyarakat yang berkunjung ke pasar pun merasa nyaman. Dari Namrole, Buru Selatan, Ernstasi Jawa melaporkan. Program pemerintah untuk merevitalisasi SMK belum berjalan maksimal. Pasalnya dari 14.000 lebih SMK yang ada di tanah air, belum 1/2 yang direvitalisasi. Padahal revitalisasi SMK sangat penting bagi perkembangan SMK ke depan. Revitalisasi sekolah menengah kejuruan telah dilaksanakan sejak tahun kemarin. Namun hingga tahun ini manfaatnya belum dirasakan secara maksimal. Pasalnya dari 14.000 buah lebih SMK yang tersebar di tanah air, baru 5.000-an yang terjaring untuk direvitalisasi. Dalam revitalisasi ini, seluruh peralatan SMK yang dinilai telah termakan usia harus segera diganti. Selain sarana penunjang, tenaga kependidikan juga harus mendapat perhatian serius sehingga dapat berjalan beriringan dengan kemajuan sarana pendidikan yang dibaharui. Bila revitalisasi ini telah berjalan maksimal, maka SMK akan semakin berbenah diri dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa datang. Itu pun revitalisasi SMK belum berjalan secara nasional. Ya, karena kita tahu bahwa SMK di Indonesia ada kurang lebih 14.000, ya, 14.000 lebih. Nah, yang baru istilahnya didapat, artinya baru terseleksi, itu ya kurang lebih 5.000 SMK. Yang mungkin tahun kemarin itu baru dijalankan dan tahun ini dilanjutkan bahkan sampai mungkin revitalisasi, bahkan nanti sampai ke 5 tahun berikut. Tahun kemarin di Maluku hanya 1 SMK yang direvitalisasi, sementara tahun ini telah terdaftar sebanyak 7 SMK di Maluku yang akan direvitalisasi. Sementara jumlah SMK di daerah ini mencapai 110 SMK yang tersebar di 11 kabupaten kota di daerah ini.
Otnil Kotadini dan Andre Utolseya melaporkan. Penyelenggaraan berbagai event di daerah turut mendongkrak sektor pariwisata. Pengamat ekonomi Unpati berasumsi jika setiap event daerah digarap maksimal akan berdampak besar bagi pendapatan daerah. Adanya perhelatan atau event di tiap daerah di Maluku diakui membawa dampak bagi sektor pariwisata di Maluku. Menurut pengamat ekonomi yang juga akademisi Universitas Patimura, Aisyah Asnawi, event-event daerah turut mengkatrol kunjungan wisatawan ke daerah-daerah di Maluku. Asnawi mencontohkan beberapa event daerah yang dinilai berhasil menaikkan tingkat kunjungan wisatawan ke Maluku. Untuk itu, Asnawi berharap pelaksanaan berbagai event daerah semestinya digarap dengan maksimal agar menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Event itu memang variabel penting dalam pariwisata. Banyak daerah atau negara memang menyelenggarakan event dengan tujuan untuk menarik wisatawan. Bagaimana event itu menjadi penting atau tidak, itu diukur efektivitasnya. Apakah event itu berpengaruh atau tidak, ya kan? Kemudian event itu kan terbagi juga menjadi event nasional, ya kan? Kemudian event internasional. Event internasional pun banyak, ada event budaya, event sport dan lain sebagainya. Nah, mengukur event itu nggak bisa waktu pendek. Dalam beberapa penelitian, event itu diukur secara longitudinal, dalam pengertian jangka panjang. Asnawi mengakui beberapa event daerah terkesan digarap sekedar pemenuhan target kerja semata. Ada beberapa yang justru tidak membawa dampak bagi perkembangan pariwisata Maluku. Untuk itu, dinas terkait diminta mengevaluasi event-event daerah yang kurang bergaung di kalangan wisatawan dan lebih fokus ke event yang dikatakan berhasil memantik minat wisatawan datang ke Maluku. Yasser Tuarita dan Hamzah Tomia melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Abang Acim itu yang perlu bilang Abang Acim, semua orang juga tahu. Betul, Abang Acim. Muka sih baik, tapi kalau gaya itu terlalu bagus Abang Acim. Itu sih ada orang yang bisa tipu itu. Ya teman-teman tuh, polisi, tentara, pramuka, teman-teman. Dalam rangka apa yang pramuka, tentara, polisi, pramuka. Pramuka pakai barang. Oh, paling cinta kakak endek, kakak endek, kakak endek, kakak endek, kakak endek. Hari ini hari luar biasa. Oke, untuk saudara semua, Katong cuma mau bilang jangan lupa nonton Katong Pariwisata Cirebon 19. setiap hari Minggu jam 6 sore hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Indonesia negeri kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Dari ribuan gugusan pulau itu, saya akan menuju ke salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Maluku, Kepulauan Tanimbar. Sebagai daerah kepulauan, penduduk Tanimbar lekat dengan kehidupan bahari, dunia kemaritiman, bahkan telah dikenal oleh nenek moyang mereka sejak berabad-abad lampau. Jangan lupa untuk berwisata ke Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Maluku untuk Pesona Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Maluku hari ini. Dan informasi selanjutnya, Saudara, untuk mempromosikan pariwisata Maluku bukan hanya tugas unsur pemerintah. Kontribusi sejumlah komunitas peduli pariwisata juga ikut berperan dalam memperkenalkan potensi pariwisata daerah.
Tugas mempromosikan aset pariwisata Maluku tidak hanya dibebankan ke instansi pemerintah. Ada keterlibatan komunitas-komunitas pecinta pariwisata yang ikut berperan dalam mengkampanyekan potensi pariwisata daerah. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Syamsul Bahri Joy Sangaji mengungkapkan, selama ini promosi pariwisata dilakukan lintas sektor dengan komunitas atau mitra. Menurut Joy Sangaji, meski tugas utamanya ada pada instansi teknis pemerintah, namun dalam implementasinya, Dinas Pariwisata dibantu komunitas peduli pariwisata. Menurutnya, kerjasama yang terbangun dengan komunitas telah mengkatrol daya tarik pariwisata Maluku. Ada komunitas pariwisatanya. Di situ ada Genpi. Genpi ini Generasi Pesona Indonesia. Kemudian juga ada Pokdarwis, kelompok-kelompok sadar wisata. Nah, itu ada juga di desa-desa, ada di objek-objek wisata. Nah, mereka ini terus berkomunikasi dengan kita gitu. Terus berkomunikasi dengan kita peningkatan kapasitas mereka, membuat mengembangkan kapasitas mereka terkait dengan bagaimana sih konsep atau meningkatkan daya tarik dari objek itu sehingga benar-benar dia menjadi tempat wisata yang bisa membangkitkan daya tarik bagi wisatawan. Pengamat ekonomi Unpati Ambon, Aisyah Asnawi mengungkapkan, keterlibatan mitra ketiga dalam pengembangan pariwisata Maluku cukup berarti. Asnawi menyebut dalam beberapa event pariwisata daerah, mitra ketiga di luar instansi teknis telah membuat kemasan event jadi lebih semarak. Untuk itu Asnawi menilai sistem kemitraan seperti inilah yang mesti berkelanjutan agar konsep pengembangan pariwisata Maluku tetap konsisten. Di dalam penyelenggaraan event ada yang namanya event organizer. Event organizer itu mereka sudah pengalaman untuk menyelenggarakan event. Dalam pengertian mereka punya link untuk menarik peserta. Contoh umpamanya event perahu layar. Kalau IO yang selenggarakan, umpamanya kita sebagai penyelenggara tidak perlu undang-undang. IO yang punya jalur untuk mengundang peserta. Seperti itu. Nah, kemasan-kemasan itu tidak semua kita ketahui. Dengan adanya kemitraan dalam promosi pariwisata Maluku telah membuka peluang pengembangan pariwisata yang lebih terkonsep. Diharapkan keterlibatan komunitas peduli pariwisata Maluku mampu menjadikan nama Maluku sebagai daerah pariwisata strategis nasional. Yasser Tuarita dan Hamzah Tomia melaporkan. Sepatu bekas bermerek hasil impor banyak dijumpai di Pasar Loak Mardika. Sepatu bermerek yang didatangkan dari Singapura dan Malaysia itu dijual dengan harga terjangkau. Kawasan Pasar Loak yang menyatu dalam areal Pasar Mardika, selain dijajakan pakaian bekas, juga dijual sepatu bermerek hasil impor. Sepatu bermerek itu sebagian besar didatangkan dari Singapura dan Malaysia. Sepatu bekas yang dijual beragam mulai dari sepatu olahraga, sepatu kantor, hingga sepatu santai. Para pedagang mengaku sepatu bekas impor kebanyakan diminati kaum milenial. Banyak pengunjung menyinggahi untuk menawar harga sepatu dengan penjualnya. Harga yang ditawarkan bervariasi berkisar Rp50.000 hingga Rp200.000 tergantung mereknya. Pembeli yang berminat mengaku selain lebih murah, bentuk dan desain sepatunya yang unik dan kualitas di atas standar produksi nasional. Biasanya sepatu-sepatu bermerek itu sudah ditandai dan dibanderol harga yang disesuaikan dengan kondisi sepatu. Kebanyakan pembeli adalah para generasi milenial. Pedagang mengaku omset yang didapat dari hasil jualan sepatu bekas bermerek itu cukup menggembirakan. Dari satu produk saja, pedagang bisa mendapat keuntungan 1 hingga 2 juta rupiah dalam sehari. Abu Sahubawa, Lamarunga melaporkan. Saudara, pemenuhan pangan yang bergizi dapat menentukan kualitas manusia untuk bertahan hidup. Program Nasional Obor Pangan Lestari atau OPAL digalakkan pemerintah agar mengajak keluarga-keluarga Indonesia mengakses salah satu kebutuhan primer dengan mudah serta sehat dan bergizi. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
Usaha mencukupi kebutuhan pangan di negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas lahan pertanian yang disebut ekstensifikasi. Sedangkan di negara maju, sistem pertanian telah dilakukan dengan cara intensifikasi, yaitu cara mengolah pertanian dengan lebih baik dan modern. Hal itu menyebabkan produksi pertanian negara maju lebih banyak dibanding negara berkembang. Di Indonesia, ketahanan pangan dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu penting bagi suatu rumah tangga untuk dapat mengakses pangan dengan mudah dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki, sehingga pangan dapat tersedia setiap saat untuk kebutuhan keluarga. Salah satu aset yang dimiliki oleh rumah tangga untuk mendukung penyediaan pangan bagi keluarga adalah lahan pekarangan rumah. Dalam rangka memberikan contoh kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku melaksanakan obor pangan lestari atau OPAL. Melalui OPAL, Dinas Ketahanan Pangan Maluku mengajak seluruh OPD yang ada di Maluku untuk memanfaatkan lahan yang ada atau yang dimiliki serta kosong di sekitar area perkantoran dengan menanam berbagai komoditas sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Aneka sayur yang ditanam oleh Dinas Ketahanan Pangan Maluku adalah seperti kangkung, bayam, tomat, cili, dan jagung. Tentunya sayur-sayuran ini tidak mengandung pestisida dan berbagai pupuk kimia lainnya sehingga aman dikonsumsi. Kedepan, OPAL ini akan dilaksanakan secara massal dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk gerakan masyarakat OPAL. Oleh karena itu, dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk suksesnya gerakan OPAL. Ini program Obor Pangan Lestari. Ini program yang diberikan ya untuk semua program di Departemen Pertanian. Jadi di semua provinsi masing-masing, khususnya di halaman-halaman kantor Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPPT. Jadi untuk di Provinsi Maluku yang ada kita tanam di halaman kantor sini. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang ya, pegawai, tetangga, masyarakat sekitar bisa memanfaatkan sayur-sayur yang ini, sekalian juga mengedukasi kepada masyarakat, mengedukasi kepada siapapun. Dia menjadi percontohan untuk pertanian yang sehat, menanam sayur yang sehat tanpa mempergunakan pestisida dan lain-lain. Program nasional Obor Pangan Lestari ini juga digalakan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya mengatasi inflasi harga kebutuhan pokok khusus sayur-sayuran. Selain itu, penganekaragaman konsumsi pangan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Namun sayang, usaha pemerintah untuk mewujudkan pangan yang sehat, aman, serta bergizi tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari minat masyarakat, terkhusus masyarakat modern, yang sering tergiur untuk mengkonsumsi makanan cepat saji atau makanan instan yang belum tentu terjamin sehat dan bergizi. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Akhirnya saya Anastasia Aksina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat siang dan sampai jumpa.